Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan syarah hadis dari kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-la'inain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Takutlah kalian, kata Nabi SAW, takutlah kalian terhadap al-la'inin, dari orang-orang yang tercela. Maknanya, takutlah kalian dari perkara yang menyebabkan seseorang tercelah, gitu loh. Ini diantara maknanya. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama yaitu orang-orang yang BAB atau BAK di jalannya umat manusia, au fi dhillihim, atau di tempat mereka berteduh. Rawahu Muslim. Zada Abu Daud al-Mu'adz wal mawarid. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan tambahan dari sahabat Mu'adz wal mawarid. Mawarid itu tempat-tempat yang mereka biasa datangi. Wali Ahmad an Ibni Abbas au naqima'in. Naqima' itu mata air, sumber mata air. Wa fihi ma dha'fun. Wa kharaja at-Tabrani an-nahya an tahtil asjar al-muthmirah. Al-Imam at-Tabrani menyebutkan larangan dari BAB atau BAK pada atau dari bawah pohon yang berbuah. Wa dha'afahu an-nahr al-jari atau wadhaffati an-nahr al-jahari. Ana ulangi, wadhaffatin nahr al-jari. Dan juga larangan dari atau tepi sungai yang mengalir. Min hadits Ibnu Umar bi sanadin dhaif. Kita baca keterangan takhrijul ahadits. Hadits Abi Hurairah rawahu Muslim wa rawahu Abu Daud an Mu'adz radhiyallahu anhu wa zada wal mawarid wa sanaduhu dhaif. Min tariqi Abi Sa'id al-Himyari an Mu'adz radhiyallahu anhu wa Abu Sa'id hadza majhul wa lam yusma' min Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa jaa'a min hadits Ibnu Abbas wa fihi au naqima rawahu Ahmad wa ma'nahu mawarid al-ma' wa sanaduhu dha'ifun aidan fihi rajulun mubham wa fihi Abdullah ibnu Lahi'a wa fihi dha'fun. Wa zada Tabrani fil Awsat min hadits Ibnu Umar tahtil asjar al-muthmira wa dhaffatin nahr al-jari sanaduhu dha'ifun jiddan fihi Furat ibnu Sa'ib wa huwa matruk. Dari sekian hadis ini cuma satu yang lafadznya sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Yang lainnya dhaif, ada yang berasal dari jalan Abu Sa'id an Mu'adz radhiyallahu anhu, Abu Sa'id majhul, dan juga lam yasma' min Mu'adz bin Jabal. Kemudian sanad yang berikutnya ada hadis dari lafaz dengan lafaz mawaridul ma atau naqima, namun pada sanadnya ada rajulun mubham, ada juga Abdullah ibnu Lahi'a, perawi yang dhaif. Juga ada lafaz yang menyebutkan larangan dari
kencing atau BAB pada pohon atau bawah pohon yang berbuah dan di tepi sungai yang mengalir. Ini juga sanadnya dhaif karena ada Furat Ibnu Sa'ib wa huwa matruk. Kita baca keterangan dari Syekh hafizahullah taala fiqhul ahadits, fikih hadis ini. Mas'alatun, suatu permasalahan, at-tabarruz fil amakin allati yastafidu minhan nas. At-tabarruz, buang hajat, ya. BAB, BAK atau yang semisalnya di tempat-tempat orang yang bisa ngambil faedah dari tempat tersebut. Misalkan di jalan, kan orang lalu lalang ngambil faedah di situ. Kemudian di bawah halte misalkan, apalagi terminal, tengah-tengah terminal, apalagi, atau mungkin aliran air dan yang semisalnya. Ikhtalafal ulama fi nahyi an qada'il haja fi tariqin nas aw fi dhillihim, hal huwa lil karaha am lit tahrim. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang larangan buang hajat di jalan atau di tempat bernaungnya umat manusia. Apakah itu larangan menunjukkan makruh ataukah larangan menunjukkan keharaman? Was sahih annahu lit tahrim. Pendapat yang sahih itu larangan menunjukkan keharaman. Faqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi al-la'n. Faqal, dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya la'an. Rasul mengatakan ittaqu al-la'inin, takutlah kalian terhadap al-la'inin. Apa makna al-la'inin? Ai ittaqu al-amrain al-jalibain lil-la'n. Atau yang lebih tepat itu bukan bacanya la'inin ya ikhwan, seingat ana lafadznya ittaqu al-la'inain. Takutlah kalian dari dua perkara yang bisa menyebabkan seseorang terlaknat. Bacanya al-la'inain. La'inain berarti dibaca isim musanna. Seperti itu. Wallahu alam, perlu dilihat ke dhabt yang lain lagi. Au ittaqu al-amrain al-mal'un fa'iluhuma. Atau takutlah kalian terhadap dua perkara yang pelakunya bisa terlaknat. Wa ala ayyi tafsirain kan. Nah, bagaimanapun tafsirnya, ya, fahuwa yadullu ala tahrimi hadzal fa'al. Ini menunjukkan tentang keharaman perbuatan ini tadi. Intinya lafaz ittaqul la'inain itu punya dua makna. Makna pertama, ittaqu al-amrain al-jalibain lil'an. Takutlah kalian terhadap dua perkara yang bisa menyebabkan terlaknat. Atau takutlah kalian dua perkara yang orang tersebut bisa terlaknat pelakunya. Wa ila hadzal qaul dhahaba ba'dul fuqaha al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah. Al-muhim ya ikhwan, ini menunjukkan keharaman perbuatan kencing di jalan atau di bawah tempat-tempat orang bernaung. Itu pendapat fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wal murad bi tariqin nas, yang dimaksudkan jalan ini tadi adalah at-tariq al-matruqa allati yasiru fiha nas. Itu jalan yang biasa ditempuh dilalui oleh umat manusia. Amat tariq al-mahjura fala tadkhul fin nahyi. Adapun jalan yang sudah ditinggalkan, udah tidak dilewati lagi, maka tidak masuk dalam larangan ini tadi. Kalau mau buang hajat di jalan yang sudah tidak dipakai lagi, tidak masalah. Tapi kalau buang hajat di jalan yang masih dilalui, itu tidak diperbolehkan. Li'annal illah hiya adhiyatun nas bitakhalli fi turuqihim. Dikarenakan illah, alasan Rasul melarang. Kenapa? Karena ganggu orang tatkala buang hajat di jalan. Iya apa enggak? Coba kalau jalan itu antum berakin, bau kan? Orang lewat bisa keinjak. Farubbama tanajjasat thiyabuhum aw ni'aluhum bisababi hadin najasa al-mawjuda fi turuqihim. Sehingga terkadang bisa menyebabkan pakaian atau sendal mereka ternajisi tatkala adanya najis-najis di jalan-jalan tadi. Jelas? Nah, termasuk dalam bab ini juga ya ikhwan, kalau buang hajat tidak diperbolehkan di jalan, maka termasuk juga tidak diperbolehkan membuang kotoran di jalan. Beraknya di tempat lain, tapi buangnya ke jalan. Kok bisa? Bisa misalkan dia beraknya dalam bus, terus diturunkan sama dia di jalan itu tadi, ya, sehingga taiknya nyampak di jalan, cepet. Boleh apa enggak? Jawabannya tidak diperbolehkan. Ya. Masuk dalam bab ini juga ya ikhwan, membuang sesuatu yang mengganggu jalan.
bau busuk misalkan, bangkai dibuang di jalan, dan yang semisalnya. Intinya segala sesuatu yang mengganggu jalan tidak diperbolehkan. Kemudian kata beliau, wal muradu bidzil huwal makan alladhi ya'tadun nas huwal makan alladhi ya'tadun nas ayastazillu fihi idza saru au istarahu. Yang dimaksudkan dengan naungan di sini adalah tempat bernaung yang umat manusia biasa bernaung di sana tatkala mereka berjalan atau istirahat. Nah, tidak boleh. Misalkan apa? Halte, tahu antum halte? Tidak boleh dikencingi di sana. Sebagian orang, nauzubillah, halte bus karena jauh toiletnya, dia kencingi di sana. Pesing halte tersebut. Atau misalkan di bawah pinggir jalan ada pohon tersebut biasa orang nunggu angkot, cari ojek dan semisalnya, tidak boleh dikencingi di tempat tersebut. Fala yajuzu lisyakhsi ayatabawwal aw yataqawwat fi hadhil amakin. Tidak boleh bagi seseorang dia kencing, BAB di tempat tersebut. Li'anna tabawwul wa taghut fihi ida'un lil muslimin. Dikarenakan kencing, BAB pada tempat-tempat tersebut dianggap mengganggu kaum muslimin. Amadzil alladzi la ya'tadun nasu al-julusa fihi awil istidlalu fihi falaisa dakhilan fin nahi. Adapun naungan yang umat manusia tidak terbiasa duduk di situ atau tidak menjadikannya tempat berteduh, maka tidak masuk dalam larangan. Kalau orang-orang ada pohon gede tapi orang tidak ada yang mau kencing di sana. Tidak ada orang yang biasa duduk-duduk di sana. Jangankan duduk-duduk, orang yang kencing pun nggak mau. Kenapa? Takut dia nanti kesambet, ya enggak? Itu tidak masuk larangan. Apa ada istilah kesambet? Ada enggak dalam Islam kesambet? Kesurupan ada enggak istilah dalam Islam? Kesurupan ada enggak Muhammad istilahnya dalam Islam? Enggak ada. Enggak ada istilah kesurupan. Tapi itu orang kerasukan itu gimana? Siapa yang masuknya? Kerasukan itu ada dalam Islam ya ikhwan. Ya enggak? Gimana ayat Al-Qur'an? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Seperti orang yang kerasukan syaitan. Menunjukkan ada. Al-Qur'an itu kan berbicara sesuai dengan pemahaman manusia kan? Manusia memahami di zaman dahulu ada istilah orang kerasukan syaitan. Ya enggak? Nah, seperti itu. Faqad jaa fi sahih Muslim min hadits Abdullah ibn Ja'far kana ahabba ma istatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajati hadafun au haishu nakhlin. Ya. Dulu sesuatu yang paling disukai oleh Nabi SAW untuk dijadikan tirai pembatas tatkala buang hajat adalah hadafun au haishu nakhlin, sejenis papan dinding atau haish nakhl. Nah, haish nakhl itu disebutkan di sini ai jidarun nakhl, sama dinding batang kurma, ya, batang kurma. Wa haish an-nakhl lahu dhil, ya, dan haish nakhl itu punya bayangan, ya enggak? Batang kurma itu kan ada bayangan kan? Falaisal murad biqaulihi au fi dhilhi jami'ul amakin allati fiha dhillun mutlaqan. Sehingga yang dimaksud dengan sabda Rasul au fi dhillihim atau tempat mereka bernaung tidak mencakup setiap tempat bernaung, tapi tempat bernaung yang biasa dipakai oleh umat manusia. Karena Rasul pernah buang hajat di suatu dinding pohon, ya, dinding pohon batang kurma, dan itu punya naungan. Jelas ya? Kata Abdullah bin Ja'far, kana ahab ma istatara bihi Rasulullah SAW li hajati hadafun au haishu nakhlin. Ya.
Dulu Nabi SAW paling menyukai kalau beliau buang hajat, beliau berlindung di bawah batang pohon kurma. Jelas? Haish itu ya batang pohon kurma. Itu kan ada bayangannya seperti itu. Wallahu a'lam. Tergambar ya. Misalkan ada pohon kurma. Itu kan kalau tegak kan ada bayangannya kan? Ya enggak? Tiang aja kan kalau ada siang kan ada bayangannya. Nah, Rasul berteduh itu. Jadi tidak setiap yang berbayang. Ada rincian berbayang yang merupakan tempat berteduhnya orang. Kalau dia berbayang saja tidak dijadikan tempat berteduh ya enggak juga. Maksud ini bukan kurma yang lebat ya. Rasulnya itu ada tiang biasa gitu loh. Itu maksudnya hadafun ya, sejenis tiang atau tonggak gitu loh. Wa inna ma yuqayyad bima ya'tadu ayastazilla fihin nas. Namun ditakyid dengan tempat yang biasa orang bernaung di situ. Wa amat takhalli fil mawarid au naqil ma. Adapun buang hajat di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh orang untuk ngambil air atau sumber mata air, atau tahtil asjar al musmiro, atau di bawah pohon yang biasa berbuah, atau fi ghairiha minal amakin allati yahsul at-ta'adzi lin-nas bisababi qada'il haja fiha atau idrar bihim atau yusabbib al-amrad lahum fa hadza yunha anhu aidan. Demikian juga ya ikhwan. Misalkan BAB, BAK di tempat sumber air, orang biasa ngambil air di sana, minum di sana, atau di bawah pohon yang berbuah, atau tempat-tempat yang orang bisa terganggu kalau dia buang hajat di sana, atau bisa menyebabkan madarat bagi orang lain, atau bisa menimbulkan penyakit, maka ini juga dilarang. Nah, kita di Indonesia ya, sungai diberai, ya enggak? Wa in kanat al ahadits biha dha'ifah, meskipun hadisnya dhaif, lakinnal makna sahih, akan tetapi maknanya benar. Ya ikhwan, kalau semua orang di Sumsel ini tadi beraknya di sungai gimana? Kotor air sungainya ya. Li'annal mawarid ya'tadan nas ayyatu ilaiha min li ajli syurbi aw suqiyah. Dikarenakan al mawarid, tempat penampungan air, sumber mata air, itu sesuatu yang biasa orang-orang untuk datang ke sana dalam rangka minum atau ngambil air, untuk nyiram tanaman atau ngasih minum hewan. Walihadza ittafaqal fuqaha ala tawaqqi al-baul wal bizar indaha kama fi tariqin nas wa dhillihim. Oleh karena itu para fuqaha sepakat untuk tidak diperbolehkannya BAK dan BAB di tempat-tempat tersebut sebagaimana di jalan atau di tempat bernaungnya umat manusia. Wa kadzalika tahtal asjar al musmirah. Demikian juga berak di bawah pohon yang berbuah. Ada pohon durian, antum berak di situ. Nanti buahnya kena tai itu ya. Li'anna samarah rubbama saqatat fi mawdi'in najasah. Dikarenakan buah terkadang jatuh di tempat yang adanya najis, fayakuluhal insan fayatadarrar, sehingga dimakan oleh orang dan menimbulkan penyakit atau madarat. Wallahu taala a'lam bishawab. Antum perhatikan yang seperti ini tadi, masuk pada bab ini tadi, jangan mengganggu jalan orang lain yang bisa menyebabkan orang lain terganggu. Wallahu taala a'lamu bishawab.